Oke, minggu ini kita akan coba sedikit perkenalan dengan spectral decomposition ya. Sebenarnya spectral decomposition itu apa sih sebenarnya ya? Dia hanya suatu metode yang digunakan untuk membantu dalam interpretasi data seismik sebenarnya. Biasanya dia dilakukan di beberapa macam atribut ya biasanya, tapi walaupun biasanya yang paling umum dilakukan dalam domain frekuensi ya. Bisa dilakukan juga dalam data yang diproses menggunakan time migration maupun depth migration. Dan biasanya dia akan, kalau dalam time migration ya berarti outputnya nanti dalam berupa spektrum time frequency spektrum gitu ya. Kalau dalam time, kalau dalam depth ya berarti depth dan frekuensi atau depth dan K ya, atau cycle per distance. Hasil dari spectral decomposition biasanya komponen frekuensi dan fase yang biasanya untuk komponen frekuensinya ini biasanya mengukur secara langsung amplitude seismiknya dalam suatu frekuensi, dalam suatu rentang frekuensi tertentu ya. Nah, ini contohnya saya ambil dari slide-nya Pak Haris waktu itu ya, yang dipresentasikan di IPA kalau nggak salah. Jadi mengambil studi kasus dari East Java Basin. Oke, idenya sih jadi menggunakan spectral analysis atau spectral decomposition ini untuk mengidentifikasi adanya low frequency zone ini ya, low frequency shadow zone yang diakibatkan oleh akumulasi hidrokarbon di bawah permukaan. Intinya biasanya kalau kita memiliki sebuah akumulasi hidrokarbon, biasanya di daerah di bawah atau di sekitar dari batuan yang berisi hidrokarbon itu biasanya dia mengalami atenuasi dari high frequency komponennya ya, dan juga biasanya ada amplitude terutama kalau gas atau akumulasi hidrokarbonnya cukup banyak atau cukup tebal gitu, terutama apalagi kalau gas biasanya daerah di bawah-bawahnya akan mengalami efek-efek selain frekuensi attenuation juga amplitude wash out gitu ya biasanya. Jadi di sini dicoba menggunakan metode spectral decomposition untuk mengidentifikasi zona-zona yang ada kemungkinan ada akumulasi hidrokarbon. Beberapa metode digunakan untuk spectral decomposition di penelitian Pak Aris ini. Mereka menggunakan metode empirical mode decomposition ini, EMD, dan juga X-transform untuk mendapatkan time frekuensi komponennya. Oke,
Sebenarnya untuk spectral decomposition ini ada beberapa metode yang biasa dipakai ya. Yang paling terkenal dulu awal-awalnya yaitu Fourier transform ya. Fourier transform atau short time Fourier transform cukup robust gitu ya, dan ini sempat di akhir 90-an awal 2000-an itu mulai dipopulerkan oleh tim dari BP ya waktu itu. Kemudian tapi ada kelemahannya karena dia hanya menggunakan fixed window, jadi ya kesulitan untuk handle temporal resolution. Nanti bisa kita lihat pas latihannya. Dan juga metode lain yang mulai populer di awal 2000-an yaitu metode yang namanya continuous wavelet transform ya. Ini menggunakan memproyeksikan sinyal ke dalam scale time ya. Jadi menggunakan transformasi dari specified wavelet shape gitu ya. Kemudian yang akan dibahas di sini decomposition menggunakan yang disebut dengan S-transform atau S kayaknya dari nama pengusungnya ini Stockwell, jadi disebut S-transform. Jadi S-transform ini sebenarnya dia kombinasi antara Fourier transform dan wavelet transform. Jadi dia tetap menggunakan window, tapi windownya beda dengan Fourier transform. Kalau Fourier transform menggunakan fixed window, jadi resolusinya tidak fleksibel gitu ya. Kalau S-transform ini dia menggunakan Gaussian window biasanya. Gaussian window jadi walaupun masih terbatas resolusinya, tapi lebih fleksibel daripada short time Fourier transform. Kemudian ada lagi matching pursuit decomposition. Ini memberikan resolusi yang lebih baik, tapi memerlukan fungsi-fungsi yang cukup banyak gitu ya. Jadi dan relatively secara computing lebih berat untuk matching pursuit ini. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan empirical mode decomposition. Ini biasanya adaptif ya, jadi adaptif terhadap datanya, jadi relatively bisa memberikan higher resolution dibanding Fourier transform maupun yang S-transform ya. Ini empirical mode decomposition ini biasa disebut juga transformasi Hilbert-Buang ya, Hilbert-Buang. Kalau yang kalian mau cari-cari referensi. Nah, ini contohnya dari papernya Astanya kalau tidak salah. Jadi seandainya kita memiliki penampang seismik gitu ya, dengan ada bright spot anomali gitu di sini dan di sini dan di sini ya. Nah, seandainya kita mau menentukan mana dari
bright spot ini mana sebenarnya yang prospektif gitu lah ya. Kalau kita dekomposisikan ke dalam spektral komponen tertentu, misalnya ini di low komponennya, saya nggak tahu di low berapa, mungkin 5 atau 6 Hz, atau saya bisa dicek di papernya ini. Jadi kalau kita bisa pisahkan ke dalam spektral bandwidth-nya tertentu, untuk di low komponen frekuensinya kita lihat bright spot-nya ini dia terlihat lebih jelas gitu lah ya. Dan kemudian kita spektral dekomposisikan juga, tapi kita ambil high frequency komponennya. Terlihat beberapa mulai hilang, yang anomali-anomali yang kita lihat sebelumnya. Tapi ada satu yang masih tetap ada gitu di high frekuensinya. Jadi yang ini diinterpretasikan bukan akibat akumulasi hidrokarbon, tapi akibat dari tuning efek ya, karena bisa jadi karena seismik yang menipis ke arah sini, jadi ada efek tuningnya. Karena ya itu tadi, kalau kita memiliki akumulasi hidrokarbon, harusnya dia komponen higher frekuensinya akan teratenuasi ya. Jadi harusnya di higher frekuensi dia hilang. Oke, ini untuk workflow-nya. Jadi di sini dari seismic cube kita ambil subset areanya aja, kemudian dilakukan transformasi menggunakan empirical mode decomposition dan S-transform, kemudian di slicing time atau horizon slice untuk frekuensi tertentu, dan dilakukan analisa dan interpretation. Ini di-combine dengan data AI ya, data produksi, kemudian diidentifikasi mana yang daerah-daerah yang memiliki low frekuensi anomali. Oke, yang pertama empirical mode decomposition. Ini merupakan teknik decomposition yang adaptif ya. Jadi any signal apapun bisa didekomposisikan menjadi komponen-komponen high dan low frekuensi. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi problem non-stationary ya. Apabila ada shallow geological problem gitu yang menyebabkan di deepernya dia either frekuensi higher frekuensinya hilang ataupun amplitude-nya melemah. Jadi efek non stationary ya. Jadi antara shallow dan deep itu dia jauh berbeda. Dan ini juga bisa mengatasi multi komponen signal ya. Jadi lebih fleksibel dibanding yang Fourier transform, short time Fourier transform maupun yang S transform. Caranya bagaimana untuk melakukan spectral decomposition menggunakan IMD ini? Yang pertama kita identify maksimum dan minimum dari suatu sinyal ya. Kemudian kita buat envelope-nya, envelope dari upper dan lower atau dari peaks dan trough-nya, envelope dari peak dan trough dari sinyalnya.
Kemudian kita hitung mean value-nya rata-rata dari upper envelope dan lower envelope. Kemudian kita kurangkan rata-ratanya ini dari original sinyalnya untuk menghasilkan apa yang disebut first intrinsic mode function atau IMF1, komponen IMF1. Kemudian kita hitung residualnya dari original signal dikurangi komponen intrinsic mode pertamanya dari IMF1. Kemudian kita ulangi lagi, jadi dari residualnya itu kita tentukan peak dan trough-nya lagi, kita buat amplitude-nya, kita buat envelope-nya, upper dan lower-nya, kemudian kita hitung mean-nya, kita kurangkan lagi dari residualnya. Itu yang kita dapat sebagai second intrinsic mode function atau IMF2. Gitu, dan seterusnya hingga nanti residualnya 0 atau hampir 0 ya. Kalau residualnya sudah 0 atau sudah kecil berarti kita anggap sudah terdekompos seluruhnya. Ya. Jadi begini, misalnya kita punya sinyal seperti di A ini. Sinyal ini sebenarnya ini terdiri dari dua sinusoid ya. Di A ini. Jadi kalau kita peak harga maksimumnya atau harga peaknya kita dapatkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita buat envelope dari peak, yaitu yang merah ini. Ya, merah yang di atas. Kemudian kita peak trough-nya atau peak minimum value-nya itu dia ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, dan seterusnya gitu ya. Dan kita buat envelope dari minimum value-nya atau trough-nya, kita dapatkan yang merah ini, peta merah yang di bawah. Ya. Dan kemudian kalau kita hitung rata-rata antara envelope maksimum dan envelope minimum ya, itu kita dapatkan yang di tengah-tengah ini ada garis putus-putus ini, gitu ya. Kelihatan ya, bayang ya. Itu adalah rata-rata antara maksimum envelope dan minimum envelope-nya. Kalau kita kurangkan A dengan min-nya ini yang di tengah-tengah, itu kita dapatkan yang C. Berarti C ini adalah first intrinsic mode-nya atau IMF1-nya. Itu yang C. Nah, sekarang yang C ini kita kurangkan dari originalnya, dari A, kita dapat yang D. Yang D ini kemudian kita dekompos lagi, kita ambil peak-peaknya, berarti di sini kita dapat garis, saya bisa gambar di sini. Jadi saya dapat peaknya di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya, dan seterusnya. Berarti saya bisa bikin envelope-nya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Untuk yang maksimumnya, ya. Dan untuk minimumnya, saya pick di sini, 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 gitu ya. Dan seterusnya saya bikin envelope-nya. Saya dapatkan yang ini. Yang biru, gitu ya. Berarti saya hitung rata-ratanya antara yang merah dan yang biru, saya dapatkan yang warna hijau ini. Gitu ya, rata-ratanya.
berarti saya udah dapat flat ya, atau sinyalnya 0 gitu lah ya, tidak ada sinyalnya. Jadi kalau saya kurangi antara yang D dengan yang garis hijau ini, min-nya berarti saya dapat yang sinyal yang D juga kan ya. Berarti itu adalah intrinsic mode kedua saya. Nah, karena sisanya min-nya udah 0, berarti ya udah ini adalah final mode saya. Jadi nggak bisa didekompos lagi gitu. Jadi sinyal di A sebenarnya terdiri dari 2 sinusoid dengan frekuensi dan amplitude seperti di C, dan frekuensi dan amplitude seperti yang di D. Gitu. Jelas nggak, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Cukup jelas sampai sini? Oke, kalau udah kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Itu disebut, prosesnya disebut namanya dengan shifting ya, shifting atau bahasa Indonesia ya, shifting itu apa, mengayak ya, menyaring gitu. Jadi kita lakukan satu persatu. Jadi kalau saya punya sinyal seperti ini, saya hitung peak-nya dan dibikin envelope-nya jam ini, ya saya hitung minimumnya dan saya bikin envelope-nya yang merah. Saya rata-ratakan, itu dapat yang orange, itu yang saya kurangi dengan sinyal aslinya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau S transform ya? S transform ini sebenarnya mirip dengan Fourier transform. Jadi didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi di kombinasi antara transformasi Fourier, ini kan transformasi Fourier aja sebenarnya, dengan suatu window, dalam hal ini biasanya Gaussian window ya. Jadi workflow-nya secara kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita memiliki sinyal seperti yang contohnya tadi di EMD gitu ya, satu sinyal, satu trace atau 1D sinyal, kemudian kita lakukan transformasi Fourier ke dalam frekuensi domain, dan kemudian kita kalikan dengan suatu window, Gaussian window, yaitu G, dan untuk frekuensi tertentu, masing-masing frekuensi kita kalikan dengan window, Gaussian window-nya, kita dapatkan G1, F1, G-nya window-nya ya, Gaussian window, frekuensi 1. Kemudian kita lakukan untuk frekuensi berikutnya, kita kalikan dengan Gaussian window, kita dapatkan frekuensi spektrum berikutnya, yaitu G2 dan dikalikan F2 gitu ya, dan seterusnya sampai N ya, sampai tergantung berapa besar frekuensi yang kita mau. Nah, kemudian masing-masing spektrum, individual spektrum ini kita inverse Fourier transformkan sehingga membentuk amplitude, single amplitude decompose di masing-masing spektrum bandwidth-nya, dan kita jumlahkan lagi, kita gabungkan lagi, kita dapatkan time frequency map-nya ya.
Oke, contohnya aplikasinya ini untuk yang EMD ya. Jadi kita mempunyai kita memiliki sinyal seperti ini, kemudian kita decompose menggunakan EMD, kita dapatkan hasilnya IMF 1-nya seperti ini, IMF 2-nya seperti ini, IMF 3-nya seperti ini, 4, 5, dan seterusnya. Di sini sampai 10 ya, 10 intrinsic mode-nya. Jadi kalau kita jumlahkan masing-masing IMF ini dari 1 sampai 10, kita dapatkan sinyal yang di paling atas itu sebenarnya. Ya. Ini konsepnya apa? Empirical mode decomposition. Dan ini contohnya, jadi kita punya apa? Sinyal dengan frekuensi rendah di awal, kemudian makin ke dalam frekuensinya makin tinggi gitu ya. Kebalik ya, kalau seismik yang di awal, yang di atas, yang di awalnya yang high frekuensi, makin ke bawah makin low frekuensi harusnya. Tapi ini isinya pura-puraan aja. Di awal dia lower frekuensi, makin ke dalam makin higher frekuensi. Kita decompose menggunakan EMD, terlihat ya di rentang waktu yang pertama ini antara 0 sampai 0,5 gitu ya. Frekuensinya dia memang low, sekitar saya nggak tahu ini berapa, 10-an hertz kali ya, 10. Kemudian dari 0,5 sampai 1 second dia frekuensinya naik ya, sumbu yang Y ini frekuensinya naik jadi mungkin sekitar 20 hertz. 20 atau 20 hertz. Kemudian dari 1 sampai 1,5 dia naik lagi jadi sekitar 40 hertz mungkin. Dan di 1,5 sampai 2 dia menjadi atau 70 kali ya, 70 hertz. Gitu. Nah, kalau kita lakukan transformasi menggunakan S-transform, terlihat juga stepping-nya ya, jadi dari 0 sampai setengah di sekitar 15 hertz gitu ya. Di setengah sampai 1, 25 hertz gitu ya, kayaknya. Di 1 sampai 1,5 dia di 40 ya. 40 di 1,5 sampai 2 dia ternyata di 60 tadi, bukan 70. Saya di 60. Cuma memang terlihat kalau yang di S-transform ini semakin dalam ininya, sinyalnya, kita lihat di sini frekuensi resolution-nya makin rendah ya, karena dia makin melebar gitu ya. Beda dengan EMD, di EMD dia semakin dalam, frekuensi resolution-nya relatively sama aja ya. Tetap tinggi resolution. Beda dengan S-transform ini. Nah, untuk yang STF, yang short time Fourier transform nggak ada di sini, tapi nanti di latihannya ada ya. Kan kita lihat juga perbedaannya. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi ada data seismik dengan 5 data sumur. Saya memang nggak tahu ini untuk datanya apa, maksudnya background datanya seperti apa maksudnya. Kelengkapannya. Jadi di sini ada data sumur kayaknya dan punya penampang AI juga atau cube AI. Ini dilakukan slicing di horizon A dan B. Horizon A dan B.
Ini kayaknya seismiknya ya, seismiknya di slice di 2 horizon A dan B. Kalau kita lihat ada positif, ada negatif. Cuma tadi kan sumbernya di daerah sini ya. Ya, jadi sumbernya di sekitar daerah sini gitu ya. Mungkin di daerah yang tinggiannya ini ya. Kalau kita lihat ya. Secara struktural. Ini penampangnya ya sumbernya tadi di sekitaran sini ya, di yang tinggian ya. Oke, kemudian kita lihat frekuensi spektrum ya. Average frekuensinya nggak nyampe 20 Hz ya, mungkin sekitar berapa 18 Hz kali. 18 Hz, tapi kita lihat lowernya ada satu peak di low dan satu peak di higher komponennya. Kemudian dilakukan spectral decomposition menggunakan EMD dan S-transform. Ini untuk 10 Hz, komponen 10 Hz. Jadi sekitar di peak yang ini ya, 10 Hz. Untuk komponen 10 Hz, arah cross line-nya ini cross line, arah cross line-nya. Ini di komponen 50 Hz. 50 Hz itu sekitar sini ya, sekitar sini, di sini mungkin. Diambil yang 30-an Hz kali ya. Mungkin harusnya, karena kalau 50 ya hampir udah nggak ada apa-apa lagi sih. Ini untuk di slice horizon slice-nya ini yang 10 Hz. Kita lihat ada yang strong di sini ya, atau apa itu benar, tapi ternyata di yang high juga ada dia. Apa benar itu ya? Ya, atau juga ini tadinya saya nggak familiar juga soalnya. Oke. Oke, jadi intinya gitu, menggunakan spectral decomposition ini untuk melihat kemungkinan zona yang ada akumulasi hidrokarbon sih sebenarnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada, kita coba latihannya aja ya, yang 8A ini. Akan reproduce gambar yang di slide 19. Sorry. Slide 19. Kita lihat dulu. Kita akan reproduce gambar yang di slide 19 tadi ya, yang gambar ini. Gambar ini ya. Menggunakan S-transform. EMD ya. Ada dia.
Oke, kita coba buka yang latihan 8 ya. 8A ya. Oke, kita akan buat trace, single trace ya. Dari frekuensi 4, sorry, ini stepnya. Jadi dari frekuensi 30 naik sebanyak 4 kali, jadi sebanyak 4 step. Jadi yang pertama 30, berikutnya naik jadi 60 gitu ya. Berikutnya lagi naik 30 lagi jadi 90. Dan yang terakhir nanti 120 Hz. Ya, jadi stepping gitu ya frekuensinya karena seperti ini ya. Stepping gini cuma saya mulai dari 30, 60, 90, 120. Kita pakai, oh sorry, kita akan coba pakai STFT dulu, jadi short time Fourier transform dulu ya. Dengan window length 50 dan window-nya saya pakai ending window ya. Pilihannya selain handing apa lagi ya? Yang apa kita coba handing dulu window-nya dan pakai window length 50 milisecond. Oke, kita akan pakai decomposition menggunakan Fourier transform. Short time Fourier transform. Oke. Kalau itu coba di run aja. Nah, ini hasilnya ya. Cepat aja dia. Ini menggunakan STFT ya. Nah, apa bedanya dengan yang ini tadi? Yang S-transform tadi semakin dalam dia resolusinya semakin jelek ya, semakin melebar frekuensi resolusinya. Di sini dia karena kita menggunakan fixed window, resolusinya dia tetap aja konstan. Jadi semakin dalam frekuensinya segitu aja. Cuma problemnya dengan si short time Fourier transform ini tergantung lebar window yang kita pakai sebenarnya. Di sini kita pakai 50 milisecond. Kebetulan untuk sinyal seperti ini 50 milisecond cukup baik gitulah ya. Tapi bagaimana kalau kita punya sinyal yang lain atau kita pakai window yang lain? Coba kita ganti dulu. Seandainya saya pakai window 500 milisecond, coba. Ini coba-coba aja ya, kita akan 500 milisecond, gimana hasilnya, efeknya bagaimana di spectral decomposition-nya, kita coba, kita run aja lagi. Nah ini, jadi kalau saya pakai 500 milisecond window, frekuensi resolusinya makin baik dia, kan ini makin tipis ya di frekuensi di sumbu Y-nya. Jadi resolusinya meningkat. Tapi problemnya resolution di time-nya di arah sumbu X itu jadi jelek banget dia. Karena kita lihat ini overlap banget, ini sampai sini, smear sampai sini gitu ya. Dan yang berikutnya dia mulai dari sini gitu loh, jadi ada overlap sebesar inilah kurang lebih ya. Dan padahal harusnya kan ini stepping gitu ya, seperti ini ya. Seperti tangga ya, karena frekuensinya kan memang konstan di satu interval ini, konstan di sini, konstan di sini, konstan di sini. Kalau di sini kan kelihatan stepping-nya gitu ya. Kalau di sini nggak kelihatan stepping-nya ya, kita bingung ini mau dia mulai frekuensinya mulai berubah di mana, apa di 0,5 atau di sini atau di sini ya. Karena walaupun resolution frekuensinya membaik, tapi temporal resolution-nya dia jadi jelek gitu sih. Ya kalau window-nya kita lebarkan. Sebaliknya gimana kalau window-nya kita kurangi, kita kecilkan. Jadi tadinya 50 dia coba ke 10 milisecond. Bentaran aja. Nah, begini hasilnya.
Jadi semakin kecil window-nya, resolution di temporal resolution-nya makin baik. Tentu aja karena pakai Fourier transform ya, karena Fourier transform kan semakin besar window, frekuensi resolution di semakin lebar window, frekuensi resolution di temporal time domain-nya makin baik ya. Kembali ya. Semakin kecil window di temporal resolution-nya makin baik, tapi semakin lebar window di domain apanya di di frekuensi domainnya semakin kecil window di frekuensi domain, semakin kecil di bandwidth-nya di frekuensi domain, semakin jelek resolution-nya di time domain ya. Nah, di sini jadi kalau kita pakai berapa tadi 10 milisecond window, resolution-nya jadi baik ya, time resolution-nya, temporalnya jadi tegas gitu bedanya kan kelihatan stepping ya. Tapi di resolution frekuensinya jadi jelek, kita nggak tahu ini berapa hertz sebenarnya frekuensinya di interval ini. Karena dia ada dari 0 sampai 80 gitulah ya mungkin. Nah, itu kelemahannya yang STFT ini, jadi tergantung seberapa besar window yang kita pakai. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Enggak? Udah dicoba semua ininya, latihannya? Ada yang nggak jalan nggak? Jalan semua lah ya, pastinya ya. Aman semua jalan, nggak ada yang error? Jalan, Pak. Oke. Jalan, Pak. Kalau udah kita coba ya. Ini tadi yang kita latihan, kita pakai 50 milisecond. Hasilnya seperti ini ya. Resolution time dan frekuensinya cukup baik ya kalau kita pakai 50 milisecond. Tapi kalau kita window-nya kita kecilkan ya 10 milisecond, time resolution-nya jadi lebih baik, tapi frekuensi resolution-nya yang jadi jelek ya. Naikin jadi 500 milisecond tadi, kebalikannya frekuensi resolution-nya membaik, tapi time resolution-nya makin jelek ya. Jadi hubungannya antara window length dan time and frequency resolution ada hubungannya ya. Dan ini tergantung, jadi pada saat kalau di practicalnya di window length yang dipakai jadi seberapa besar ya, tergantung tujuan kita mau lihat di frekuensi resolution atau di time resolution. Biasanya untuk yang target-target stratigrafik itu kita perlu yang high resolution di frekuensinya, jadi kita biasanya kadang suka pakai window yang agak lebih lebar, walaupun side effect-nya temporal resolution-nya jadi jelek gitu. Nah, karena keterbatasan itu makanya orang mencari metode lain, salah satunya ya S-transform ini ya. Ini latihan 8B ya. Coba di run aja latihan 8B.
Kita pakai sinyal yang sama, kita decompose menggunakan S-transform sekarang. Nah, kalau S-transform kita nggak perlu menentukan window length-nya karena dia menggunakan Gaussian window ya. Dia menggunakan Gaussian window. Jadi ini hasilnya terlihat untuk ini resolution temporalnya relatif cukup baik. Untuk frekuensi resolutionnya juga cukup baik, tapi semakin dalam biasanya resolutionnya makin jelek gitulah ya, frekuensi resolution. Maksudnya semakin higher frekuensi resolution frekuensinya makin jelek. Jadi semakin higher dominan frekuensinya biasanya hasil decompositionnya makin nggak bagus gitu ya. Tapi ini kan ya ini udah 120 Hz, kita juga jarang juga ketemu seismik yang frekuensi dominannya 120 Hz kan ya. Rata-rata kan di 30 atau sampai sini ya. Jadi masih oke lah untuk data seismik yang kita biasanya. Oke, yang berikutnya oke, ini kita akan coba lakukan untuk yang line seismik kita ya. Jadi untuk 8C-nya ini kita decompose spectral decomposition untuk line seismik yang kita punya ya. Kita decompose ke dalam, saya pakai 10 untuk low frekuensinya, 50 Hz untuk higher frekuensinya. Tapi kalian bisa coba-coba untuk frekuensi yang lain kalau mau. Itu di 8C-nya ya. Latihan 8C. Saya pakai untuk frekuensi low-nya 10 ya. Yang high-nya 50. Kalau kalian mau coba yang lain boleh diganti aja ini. Ini untuk seismik kita yang kemarin-kemarin itu yang kita pakai untuk pelatihan sebelum-sebelumnya ya. Jadi coba di run aja. Nah, ini hasilnya. Seismik ini akan saya tampilin. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk yang 10 Hz, frekuensi 10 Hz, kelihatan dia sebagian besar ada di bawah 1,5 second ini, 1,5 second wait time. Seismik ya, seismik. Seismik itu yang kemarin itu tuh. Ya. Nah, ini nih. Seismik yang ini. Jadi di bawah 1,5 kita lihat ternyata dominannya di 10 Hz kurang dari 10 Hz malah ya. 10 ada yang strong di sini gitu, tapi yang lain mungkin nggak nyampe 10 Hz. Tapi yang jelas yang di bawah sini ini 10-an Hz ya, yang merah-merah. Dan kalau kita lihat di 50 Hz justru di atas 1,5 wait time ini, 1,5 second wait time justru banyak gitu ya yang 50 Hz. Jadi kita tahu memang higher frekuensinya sudah hilang rata-rata di bawah 1,5 second wait time ini ya. Begitu sih, ini kurang lebih untuk membantu kita menganalisis komponen frekuensi dari data seismik.
Oke, itu aja ya? Oke, ya. Sejauh ini itu aja, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau nggak ada, saya mohon izin, dulu ya, kita sampai sini dulu, kuliahnya karena ada keperluan lain. Eee, kita nggak banyak lagi sih sebenarnya, ini kan udah saya cuma punya 2 kali materi lagi sebenarnya. Dari segi jadwal coba, Mas Cokro udah nanya jadwal UAS-nya kapan, udah dapet belum ya? Halo? Iya, Pak. Udah dapet jadwal UAS belum? Eh, belum sih, Pak. Kita belum ada jadwal, belum dapat sih, Pak. Oh, oke. Ya, biasanya sih sebelum libur akhir tahun ya kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, mungkin Nah, minggu kedua terakhir, mungkin, Pak, atau iya, minggu terakhir. oke. Ya jadi secara timing kayaknya sih kita oke lah ya, saya nih nggak cuma 2 materi aja juga sih. Cuma, saya belum tahu untuk ininya ya, kan kita rencananya dulu, kita kan sudah di sini nih, jadi tinggal yang ini minggu depan, insyaallah ini 2 minggu lagi. Nah, untuk ininya saya nggak tahu ini kita akan coba atau enggak ya. Nanti kita lihat kalau kita ada waktu akan kita coba sih. Saya lagi coba supaya kita nggak perlu install juga sih, Python-nya ini, jadi kita akan run pakai namanya, kalian pernah dengar di Google, coba ini, Google Colab ya, pernah dengar? Colab colab.research.google.com. Jadi kita bisa run Python tanpa install di lokal. Kita runningnya di cloud-nya Google ini. Jadi, ini cukup. Jadi mungkin kita akan coba, ini misalkan jadi bikin peta gitu ya, bikin peta-peta contohnya. Jadi ini kita nggak perlu install di lokal, kita run di Google Colab ini aja sebenarnya. Tinggal run di Google Colab. Kita nanti bisa dapat bikin ya plot seperti inilah. Ini pakai data-data dari ya, apa? Dari open source juga jadi kita bisa bikin peta kayak gini semacamnya. Ya, kurang lebih itu sih. Tapi secara timing kayaknya kita nggak masalah sih. Jadi minggu depan kita akan bahas sedikit mengenai ini, inverse problem, atau 2 minggu ke depan akan sedikit bahas mengenai FWI ya. Ini kayaknya lagi tren juga nih FWI, reverse time migration. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Terima kasih, Pak. Oke, ya sampai Pak. ketemu. Sampai jumpa Baik, terima lagi kasih minggu Pak depan ya. Riko. Oke, sama-sama. Ya.